Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir untuk membohongi suamiku dengan bekerja kreatif dengan lelaki manapun. Tetapi, apa boleh buat, ketika kesempatan itu datang dengan seseorang yang begitu tampan dan tangguh, tentu aku menjadi keterusan. Dan inilah kisahku selengkapnya. Selama 21 tahun menikah, hidupku bahagia dan karirku cemerlang. Eka adalah nama yang diberikan oleh orang tuaku 42 tahun yang lalu, karena memang aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam usiaku yang tidak muda lagi ini, aku senantiasa untuk menjaga penampilan agar tetap ideal. Dengan bantuan suamiku, aku diterima kerja di satu perusahaan perbankan yang cukup terkenal. Perjalanan karirku lumayan bagus, karena tiap 2 tahun ketika ada promosi jabatan, aku selalu mendapatkan kesempatan itu. Sejak menjadi kepala bagian, waktu kerjaku pun bertambah, 10-14 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Setahun yang lalu, di departemen yang aku bawahi, masuklah seorang karyawan baru yang sangat tampan. Ketampanannya membuatku terhanyut. Laki-laki yang bernama Ferdi itu berusia 32 tahun. Jujur saja, sejak pertama kali kami bertemu, sebenarnya kami langsung saling tertarik. Namun kami saling menahan diri, karena status di pekerjaan itu, ditambah lagi kami berdua sama-sama sudah memiliki keluarga. Suatu hari, perusahaanku diguncang kasus yang membuat semua pegawai panik. Untuk beberapa malam, aku dan para pegawai terpaksa harus bekerja sampai larut malam di kantor. Bahkan di akhir pekan dan hari libur nasional, sekalipun terpaksa kami berada di kantor. Suatu malam, ketika sedang mendekati frustrasi karena rumitnya pekerjaan, aku dan Ferdi pergi ke suatu kafe di bilangan pusat kota. Ya, sekedar minum dan melepas lelah. Aku duduk di kursi yang berdampingan dengan Ferdi. Sambil menyeruput minuman segar, kami menikmati alunan musik berirama slow, suasana terasa romantis. Pekerjaan kali ini adalah pekerjaan yang paling berat yang pernah aku hadapi selama kerja di perusahaan ini. Untungnya, aku bekerja dengan kamu, Ferdi, ucapku dengan sedikit menarik nafasku. Tanpa sadar, dan untuk pertama kalinya, aku lingkarkan lenganku pada Ferdi. Lalu, aku senderkan kepalaku di bahunya. Sabar ya mbak, pasti semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik. Perusahaan kita masih kuat untuk bertahan kok. Modal kita banyak, dan sebentar lagi, bantuan dari pemerintah juga akan datang. Jelas Ferdi sambil menggenggam tanganku. Dia terus memberikan motivasi untuk menguatkanku. Tiba-tiba, aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih darinya. Sudah jam 11 malam, Fer. Apakah istrimu tidak mengkhawatirkanmu? Tanyaku sambil mempererat lingkaran tanganku padanya. Istriku sudah aku beritahu kalau aku akan pulang larut kok, Mbak. Jawabnya sangat tenang. Boleh aku tanya sesuatu, Fer? Kataku agak pelan. Katakan saja, Mbak, ucap Ferdi. Menurutmu, aku ini seperti apa? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku. Mbak adalah seorang wanita yang sangat istimewa. Jawabnya setengah berbisik. Langsung saja hatiku berbunga-bunga, karena panah cinta yang sangat indah telah menembus relung hatiku. Malam pun semakin larut, hingga aku dan Ferdi bergegas pulang. Malam itu, Ferdi mengantarku pulang. Ketika aku hendak keluar dari mobilnya, dia memegang lenganku dan mencondongkan dirinya ke arahku. Dengan lembut, dia membisikkan sesuatu ke telingaku. Selamat tidur kasihku, sampai jumpa. Ucapannya itu disertai memberiku tanda kasih sayang. Kuakui, saat itu aku tak kuasa menahan getar-getar asmara yang semakin merasuki jiwaku. Aku pun membalasnya. Sementara itu, aku urungkan niatku untuk turun dari mobilnya. Hampir selama 15 menit, kami berada dalam mobil itu dengan saling berbalas. Ketika aku melangkah ke dalam rumah,
ada rasa bersalah karena telah merespon apa yang Ferdi lakukan padaku itu tadi. Tetapi, aku mencoba menghibur diriku dengan meyakinkan bahwa yang terjadi tadi itu hanyalah karena ingin bersikap ramah kepadanya. Keesokan harinya, pekerjaanku sudah mulai berkurang. Sesekali aku melirik ke arah Ferdi di meja kerjanya. Dia terlihat semakin tampan di mataku saat serius dengan pekerjaannya. Walau terkadang aku bingung juga saat tahu kalau dia bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya, walaupun pekerjaan itu menumpuk sangat banyak. Aku tersentak saat Ferdi menatapku dan memberikan senyumannya. Dari sudut mataku, aku melihat Ferdi kalau dia menghampiri meja kerjaku. Aku tahu itu hanya saja aku terus saja berpura-pura tidak tahu dengan terus menatap layar komputer. Dengan tiba-tiba, dia menyodorkan minuman mineral dingin padaku. "Sudah waktunya pulang, ayo aku antar," katanya sangat lembut. "Oh iya, sebentar, aku matikan dulu komputerku," jawabku agak kikuk. Segera aku matikan komputerku, lalu beres-beres meja kerjaku. Sebelum keluar ruang kerja, aku telepon supirku agar pulang duluan saja. Kemudian, menelepon suamiku kalau aku akan pulang agak larut malam dengan memberikan alasan yang masuk akal padanya. Setelah semuanya fix, kami pun keluar ruangan kerja menuju basement, tempat di mana kendaraan Ferdi terparkir. "Kita mau makan di mana?" tanyaku. "Terserah Mbak saja," jawabnya kalem. "Gimana kalau kita ke pantai?" kataku pelan. "Pantai?" tanyanya dengan nada bingung. "Aku ingin sekali ke pantai. Sudah lama sekali aku ingin ke sana." Imbuhku sedikit memelas. "Baiklah." Ferdi pun menyanggupinya. Di wilayah utara kotaku terdapat tempat wisata pantai yang sangat indah. Kotaku memang memiliki beberapa wisata pantai yang sangat indah mempesona. Di antaranya, yang cukup memukau adalah pantai yang akan aku kunjungi saat ini. Jujur saja perjalanan ini di luar ekspektasiku, tetapi bersyukur sekali di perjalanan kami hanya menemukan sedikit kemacetan. Awalnya, kami hanya sebatas ingin menikmati keindahan pantai. Indahnya hamparan pasir putih dan lebatnya nyiur di tepi pantai. Sayang sekali dilewatkan begitu saja panorama alam yang masih asri ini, dilengkapi dengan deburan ombak besar yang menerjang pasir-pasir di bibir pantai. Namun, lama-kelamaan, kami sudah saling melingkarkan tangan di pinggang masing-masing sambil terus berjalan menyusuri pantai. "Mbak, kotak apa yang sangat menyakitkan?" Tiba-tiba, Ferdi bertanya. Sepertinya dia mengajakku main tebak-tebakan. "Emang ada kotak yang bisa menyakitkan?" Aku balik bertanya sedikit mengacaukannya. "Adalah," katanya kalem. "Apakah itu?" tanyaku lagi. "Kok tak sadar bahwa selama ini aku suka sama Mbak?" ucapnya pelan. Tentu saja hatiku terkejut sekaligus bahagia. Aku malu bercampur suka. Apakah ini sebuah pernyataan cintanya kepadaku? Batinku. "Mbak, apa bedanya Mbak dengan lukisan?" Sepertinya Ferdi akan membawaku ke suatu pusaran lagi, tapi aku suka itu. "Aku tidak tahu emang apa bedanya," jawabku. "Lukisan kalau tambah lama tambah antik, kalau Mbak tambah lama tambah cantik," ucap Ferdi dengan gaya khasnya. Sungguh, aku sangat terbuai dengan sikap Ferdi terhadapku malam itu. Wajahku memerah, gombalannya membuatku malu setengah mati. Sudah lama tidak ada laki-laki yang menggombaliku seperti itu. Laki-laki tampan ini membuat hatiku berbunga-bunga. Perlahan aku singkirkan tangan kekar itu, aku mencoba menjauh darinya. Aku malu untuk mengakui kalau sebenarnya aku merasa nyaman berada di dekatnya seperti itu. "Sebaiknya kita cari makan, Ferdi," ajakku sambil menatapnya dalam-dalam. "Baiklah kekasihku," jawab Ferdi sambil tersenyum manis. Untuk acara makan, kami pun menyewa cottage. Kalau tidak, bisa dibilang saung atau pondok sederhana ala pedesaan
yang juga tersedia di area wisata ini. Akhirnya, kami makan malam di dalam cottage itu. Sensasi makan malam sangat romantis, berhiaskan cahaya dari lilin-lilin yang redup yang disertai suara deburan ombak. Rasanya, bisikan-bisikan untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan pun ikut dalam acara makan malam kami itu. Buktinya, saat Ferdi berusaha memulainya, tak ada penolakan sedikit pun dariku. Ferdi memulainya tanpa aba-aba terlebih dulu padaku. Aku pun spontan membalas apa yang dilakukan oleh Ferdi itu dengan sukacita. Mendapati adanya lampu hijau dariku itu, tangan Ferdi mulai tak mau diam. Tangannya mulai menjalar kemana-mana. Dan dalam sekejap, tanpa ada penolakan, dariku Ferdi telah berhasil membuka penghalang hidangan malamnya itu. Aku malu tentunya, karena ini adalah yang pertama kali bagiku dalam keadaan yang seperti itu di depan laki-laki yang bukan suamiku. Ferdi hanya terdiam menatap wajahku yang bersemu merah, pandangannya pun tak berkedip. "Ferdi, ucapku merasa malu. "Shh, itu." Ferdi menutup mulutku dengan telunjuknya. Selanjutnya, dia pun mulai menguasaiku, tangannya menuntun tanganku ke lehernya. Aku mengusap belakang rambutnya ketika dia mulai berusaha membawaku terbang entah kemana. Tangan Ferdi kini semakin jauh melangkah. "Ferdi, aku malu," bisikku. "Tatap mataku, Mbak." Perlahan, aku mulai membuka mataku dan melihat kalau Ferdi tengah menatapku dengan serius. Ini mungkin terdengar gombal, namun aku jujur, ini sangat indah, dan Mbak tak perlu malu, biarkan aku melihatnya. Lanjutnya, dengan perkataannya itu, malah membuatku semakin malu. Perlahan aku melepaskan tanganku darinya dan mencoba menutupinya dari pandangannya. Namun, Ferdi tetaplah Ferdi. Dia terlalu pandai menghipnotisku dengan caranya yang begitu aku suka. Aku tak kuasa melawan keinginanku yang mengharapkan penyelesaian bersama Ferdi di malam itu. Aku rasa aku sudah gila. Mataku terpejam, tanganku mulai menjambaki rambutnya. Aku tahu ini salah, tapi jujur saja aku sangat menyukai caranya yang begitu lihai. Bahkan aku belum pernah mendapatinya ketika dengan suamiku. Kadar ketampanan laki-laki ini semakin meningkat di mata dan hatiku. "Maaf Mbak, selama ini aku sangat menginginkannya," kata Ferdi sambil membelai rambutku. "Kerjakan sayang, kerjakan saja. Aku juga menginginkannya," kataku dalam hati sambil memegang wajah Ferdi, memegang setiap ketampanannya. Dengan perlahan Ferdi memposisikanku sedemikian rupa. Aku benar-benar seperti telah terhipnotis. Aku menurut saja dengan apa yang Ferdi kerjakan di malam itu. Ferdi tahu kalau aku sudah memberikan peluang itu seluas-luasnya baginya. Aku yang sudah kehilangan akal sehat, segera meraih dan membimbingnya ke alat kerja kreatif yang tepat. Spontan jiwa ragaku pun langsung berkelebat mengawang-awang tinggi sekali. Ferdi benar-benar pandai membuatku semakin mengawang-awang. Jujur, ini sangat jauh indah ketimbang di saat aku bekerja kreatif dengan suamiku. "Maafkan aku suamiku, aku suka ini." Aku hanya memejamkan mataku. Aku tidak bisa membayangkan wajahku saat itu. Aku juga tidak dapat berimajinasi rambutku yang sudah diacak-acak jari Ferdi. Aku tidak dapat menceritakan bagaimana rasanya saat itu dengan kata-kata. Tanpa merasa lelah sedikit pun, Ferdi terus berjuang mengantarku ke puncak merbabu. Bahkan aku sudah memperolehnya 2 kali. Benar-benar luar biasa sekali. Aku akui secara jujur bahwa selama ini suamiku belum pernah membuatku seperti ini. Karena biasanya dia itu langsung gas selesai sudah dengan membiarkanku yang selalu nanggung. Tetapi Ferdi tampaknya masih sangat jauh untuk bisa mengejarku. Aku sungguh-sungguh kagum dengan kehebatannya itu. Setelah hampir 50 menit berlalu,
Tiba-tiba Ferdi berhenti bergerak pada saat aku sampai untuk yang kelima kalinya. Rupanya, dia juga telah mencapai tujuannya. Sedikit demi sedikit merdalah keinginan kami berdua itu. Ferdi kembali membisikkan kata-kata baik dan berterima kasih. Bagaikan Ferdi itu telah berhutang berjuta-juta padaku. Hubunganku dengan Ferdi semakin erat. Sejatinya aku semakin senang pergi ke kantor, karena ada dirinya yang selalu mampu membuat semangatku makin tinggi. Aku tidak yakin kalau rekan-rekan kerjaku maupun atasanku menyadari adanya udang di balik batu dalam kedekatanku dengan Ferdi. Kami memang sangat berhati-hati agar tidak menjadi bahan gunjingan, walaupun ada saja yang curiga Ferdi memperlakukanku benar-benar seperti istrinya. Dia selalu menyediakan diri untukku. Saat aku kesal karena pekerjaan, dia menenangkanku, dan dia selalu melakukan berbagai hal yang dapat menyenangkan diriku. Seperti mengajak makan siang atau makan malam yang tidak jarang dilanjutkan dengan kegiatan seperti yang di pantai waktu itu. Sejujurnya, aku tidak tahu seberapa jauh hubungan ini akan berlangsung. Dalam hati kecilku, aku tidak ingin perkawinanku retak, tetapi juga tidak ingin kebersamaanku dengan Ferdi berakhir. Bahkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah satu di antara kami mengundurkan diri dari perusahaan itu. Aku benar-benar merasa bersalah pada suamiku, tetapi aku juga tidak bisa menghentikannya. Selama hampir 4 bulan, hubunganku dengan Ferdi berjalan baik-baik saja. Namun, kedekatan kami sedikit demi sedikit mulai terkuak, ibarat menyimpan bangkai lama-lama tercium juga. Dan akhirnya, atasanku yang notabene adalah sahabat suamiku pun mengetahui hal itu. Berhubung Mas Jody adalah pemilik keputusan di perusahaan itu, akhirnya Ferdi dimutasi ke suatu kota yang cukup jauh dengan kota tempatku tinggal. Mungkin bisa dikatakan kalau mutasi itu adalah hukuman bagi kami. Ya, kami seolah-olah dijauhkan satu sama lain oleh Mas Jody agar hubungan kami tidak berlanjut. Dari kejadian tersebut, awalnya aku merasa beruntung karena keutuhan rumah tanggaku masih terjaga dengan baik. Namun setelah 2 bulan berlalu, hatiku mulai dirasuki sepi, seperti ada sesuatu yang hilang. Bayangan indah, kebersamaanku dengan Ferdi selalu menghantui pikiranku. Selanjutnya, aku benar-benar sakit. Jiwaku merana dalam sepi dan kehampaan di padang gurun yang kerap menjadikan jiwaku selalu merasa dahaga. Terenyak aku, ternyata aku terbelenggu. Jiwaku menangis, jiwaku memberontak. Alhasil, semangat hidupku dengan drastis menurun, semangatku bak ditelan waktu. Hidupku mulai seenaknya mengikuti keinginan hatiku dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Semakin lama, aku semakin seperti mayat hidup yang mengakibatkan prestasi kerjaku menurun. Pada akhirnya, aku mengajukan resign dari pekerjaanku. Selain sudah jenuh, hal ini aku lakukan sebagai bentuk protes pada atasanku. Kini aku menjadi ibu rumah tangga saja. Suatu hari, aku pergi ke supermarket yang berlokasi di dalam komplek perumahanku. Pengunjung saat itu sangat ramai. Mungkin karena ini adalah awal bulan, banyak orang yang berbelanja. Aku juga kemari untuk membeli keperluan rumah. Hampir di setiap lorong pembelanjaan, aku bertemu orang-orang yang aku kenal. Hampir semuanya ibu-ibu. Dan sebagian besar adalah kenalan sejak masa remaja. Permisi. Tiba-tiba ada suara yang membuyarkan lamunanku. Aku pun langsung menoleh. Kamu malah. Aku kira siapa? Sapa hangatku pada sahabat lamaku yang sudah jarang ketemu dan sekarang ketemu lagi. Kami pun saling bersalaman sambil cipika-cipiki. Kamu kelihatan kurusan Eka, kata Mala sambil menelisiku dari atas sampai bawah. Lagi banyak pikiran lah. Aku lagi mumet kepalaku. Jawabku setengah bercanda. Aduh, penyakit pikiran toh. Cepet-cepet sembuhin dong.
bisa ngerembet penyakitnya loh kemana-mana. Ucap Mala santai. Iya nih, sepertinya aku harus ke psikiater. Keluhku serius. Segitu beratnya kah? Boleh aku tahu permasalahannya? Nada suara Mala berubah menjadi serius. Kebetulan aku ingin sekali curhat masalahku. Emang sudah lama aku ingin main ke tempatmu. Aku ingin ngeluarin unek-unekku ini. Timpalku bersemangat. Ayo ke rumahku, siapa tahu aku bisa nyembuhin penyakit kamu. Ucap Mala hangat. Kami pun bergegas menyelesaikan acara belanja kami dan singkat cerita aku berkunjung ke rumah sahabatku itu. Kopi hitam dan makanan ringan sudah tersedia di meja tamu. Kami sejenak ngobrol, ngalor ngidul, tak tentu arah. Sekedar membuka memori perjalanan hidup kami masing-masing selama tidak berjumpa. Kak, kamu tadi bilang punya unek-unek yang mau diceritain sama aku. Mala mulai membuka pembicaraan serius. Iyalah, aku ingin kalau unek-unekku ini adalah rahasia kita berdua saja. Aku minta kepastian pada sahabatku itu. Aku janji, sahut Mala seraya mengangkat dua jarinya ke atas. Beginilah, selanjutnya aku ceritakan semua pengalaman hidupku yang berkaitan dengan Ferdi. Tidak satu pun yang aku sembunyikan pada Mala. Sejak aku memulai cerita sampai dengan akhir cerita, Mala tidak menampakkan ekspresi terkejut atau aneh. Dia tampak santai, tetapi serius. Hai hihi, gak nyangka ya kalau kamu seberani itu gak ketampangan. Ujarnya sambil tertawa lepas. Jangan menggodaku seperti itulah. Aku protes atas respon Mala itu. Hai hihihi, sorry. Tadi kamu bilang ada yang hilang dari dirimu, bukan? Saranku sih, cari penggantinya saja. Ucapnya sambil memegang tanganku. Maksudmu? Aku pura-pura tidak mengerti. Kamu harus mencari Ferdi-Ferdi yang lain untuk menutupi kekosongan hidup kamu itu. Ucap Mala dengan matanya yang menatapku dengan lekat. Aku, mendadak lidahku keluh. Tetapi aku merasa ada secercah cahaya harapan yang menyinari hatiku lagi dengan ucapan sahabatku itu. Akan aku kenalkan laki-laki yang menurutku tampan dan sesuai selera padamu. Tunggu sebentar, kata Mala sambil mengambil handphone dari saku celananya. Mala sedang menghubungi seseorang dan aku sedikit berdebar-debar menunggu sahabatku itu berbincang-bincang dengan lawan bicaranya di seberang sana. Tak lama kemudian, Mala mengakhiri percakapannya dan langsung memandangku sambil tersenyum. Sekarang kamu berdandanlah di rumahmu. Aku juga akan mempersiapkan diri. Kita akan makan siang dengan mereka. Ucap Mala. Mereka? Tanyaku penasaran. Namanya Alpin dan Pram. Mereka berdua adalah mahasiswa. Ucap Mala tersenyum. Entah kenapa, tiba-tiba hatiku seperti tersetrum listrik. Kok mahasiswa Sila? Tiba-tiba akun protes. Tenang saja, mereka bukan pria-pria macam itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang butuh kasih sayang. Hihihi. Celotehnya sangat ringan. Seketika itu timbul rasa penasaranku. Tak bisa aku pungkiri kalau ajakan Mala itu membuat semangat hidupku bangkit lagi. Aku berbincang-bincang sebentar dengan sahabatku itu, lalu pulang diantar putrinya Mala dengan mobilnya. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan berdandan. Mandi dan berdandanku cukup lama hingga Mala datang menjemputku pun aku belum selesai berdandan. Akan seperti apakah kisahku dengan mahasiswa yang akan diperkenalkan sahabatku itu? Akankah dia bisa sehebat Ferdi? Aku makin penasaran saja jadinya. Teman-teman semua juga penasaran kan? Nantikan kelanjutannya ya hanya di channel Mak Yem ini saja. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak akan ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mak Yem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.